Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan bagi pemula yang awam tentang pompa air. Insya Allah videonya cukup lama. Untuk teman-teman yang tidak suka video panjang-panjang, insya Allah memang channel ini tidak cocok untuk Anda, karena memang tujuan dari channel ini adalah mengedukasi. Di hadapan teman-teman ini adalah salah satu produk dari Shimizu. Ini adalah tipe pompa air sejuta umat. Ini adalah pompa air sumur dangkal otomatis yang paling banyak dipakai atau istilahnya terbesar penggunanya. Shimizu model PS135E. Jadi ini adalah pompa air listrik otomatis untuk sumur dangkal. Jadi yang model minimalis, model paling simple, dengan harga paling terjangkau, dengan kualitas insya Allah melebihi harganya. Di video ini nanti saya akan jelaskan bagian-bagian dari pompa air model seperti ini dan fungsi-fungsi dari alat yang melekat di dalamnya. Jadi pompa air itu teman-teman terdiri dari pompa dan penggerak. Jadi ada bermacam-macam penggerak, bisa motor listrik seperti ini namanya pompa air listrik, ada yang digerakkan oleh motor bakar, bensin atau diesel atau dari tenaga apapun. Intinya pompa air itu yang kita beli dari toko itu ada. Pertama itu adalah pompanya sendiri bagian depan ini, dan kedua adalah penggerak. Jadi yang pertama saya akan bahas dari pompanya dulu. Seperti ini teman-teman modelnya. Jadi ini disebut pompa otomatis karena ada otomatis. Otomatisnya ini tipenya pressure switch. Jadi switch itu artinya saklar, biar teman-teman tidak susah ya menggambarkan, membayangkan pressure switch itu tadi rumit, saklar, jadi memutus aliran strom, aliran listrik ke pompa ini. Ada bermacam-macam model pressure switch, ada yang keluarnya kabelnya 4, itu berarti yang diputus plus minus gitu aja teman-teman. Kalau yang ini keluarnya 2, jadi yang diputus adalah satu jalur, baik plus atau minus itu bebas. Jadi dari colokan yang 2 itu, satu langsung masuk ke pompa, yang satu mampir ke sini dulu, keluarnya baru ke pompa. Jadi diputus salah satu saja, itu yang disebut switch saklar teman-teman. Nah, kenapa disebut pressure? Karena hidup matinya berdasarkan tekanan, yaitu tekanan air yang dihasilkan oleh pompa air ini. Untuk pressure switch atau otomatis ini teman-teman masih banyak yang bertanya, bagaimana itu Pak jalur kabelnya? Ya seperti tadi saya sampaikan, itu kan saklar ya, tapi itu kan masuk ke dalam sini Pak ya, masuk ke dalam boxnya itu ya. Jadi keluarannya di sini itu hanya 2 untuk yang kecolokan ini teman-teman. Yang ini adalah ground ya, dan di sini ada satu lagi keluar ke sini, ada 2 kabel lagi yang ke pressure switch ini. Ya sebenarnya itu tidak masalah teman, itu hanya karena disambung di bagian dalam ya supaya rapi gitu loh. Jadi teman-teman bisa menyambungkan di bagian luar gitu loh, di dalam ya di bypass. Jadi fungsinya hanya memutus salah satu kabel ini aja, kabel colokan. Jadi dimasukkan ke dalam, keluarnya 2 itu bukan karena konstruksinya rumit, bukan ya, karena supaya untuk rapi saja, biar tidak ada sambungan di bagian luar. Jadi yang keluar di sini 2 untuk colokan, 2 untuk pressure switch, itu saja. Jadi pompa air ini dirancang untuk langsung ke kran ya, itu teman-teman yang sering saya sampaikan. Kalau dipakai ke toren itu nanti modelnya seperti apa ya? Ke toren kan ada 2 sistem, memakai pelampung ya, itu berarti kan sama dengan kran, aliran air yang ditutup ya, itu fungsinya memakai pressure switch. Tetapi ada yang memakai radar. Radar itu memutuskan listrik juga, tetapi tidak dengan menutup aliran air, memutuskan berdasarkan level dari
airnya. Jadi disetel berapa, itu kita harus menarik kabel dari pompa ini sampai ke tandon. Terus ditanyakan lagi apakah masih perlu ini, ya secara konstruksi tidak perlu ya teman-teman, ini sudah tidak berfungsi kalau memakai radar, tetapi ya tidak masalah, tetap terpasang, asalkan yang penting ya selalu nyambung kontaknya itu teman-teman. Jadi nanti bisa bermasalah karena radarnya tidak fungsi karena di sini sudah tidak berfungsi. Atau kalau lebih aman ya di jumper disambung langsung, tidak mampir ke pressure switch ini. Sebelumnya harus saya sampaikan teman-teman, pompa air seperti ini kemampuan hisapnya hanya maksimal 9 meter seperti tertera di nameplate. Secara teori pompa air sumur dangkal itu mampu 11 meter, tapi dengan adanya pengurangan di beberapa bagian, kerugian gesek, kerugian belokan, dan kemudian beda ketinggian lokasi, maka pabrikan biasanya menuliskan maksimal 9 meter. Tetapi untuk amannya saya biasa menyarankan hanya di permukaan air 7 meter. Yang dimaksud daya hisap itu, saya ulangi lagi teman-teman, bukan dari kedalaman total sumurnya, itu yang seringkali masih ditanyakan oleh teman-teman, tetapi dari jarak vertikal pompa air ini sampai permukaan air, sampai ketemu air, itu aja. Jadi maksimalnya efektifnya adalah di 7 meter. Takutnya apa? Ya takutnya permukaan airnya itu bisa turun. Soal masih ada lagi pertanyaan, berapa yang harus tercelup dari permukaan air itu? Ya logikanya gampang saja, ya secukupnya asal tercelup, itu aja teman-teman. Kenapa harus dipasang panjang-panjang? Karena juga tidak ada gunanya, karena ketika permukaan air itu turun-turun terus melebihi dari 7 meter, tentu pompa ini sudah tidak mampu menghisap. Jadi ada memasang yang terendam itu 10 meter, ya tidak masalah teman-teman, karena intinya yang penting masih tercelup saringannya, ya sudah cukup bagi pompa ini. Ketika kita pasang dalam apapun tetapi sumber airnya kecil, akhirnya turun-turun, ya tidak mampu lagi ketika permukaan air melebihi 9 meter. Jadi 9 meter itu maksimalnya teman-teman, dan itu sudah tidak efektif ya, keluarnya kecil sekali, bahkan bisa jadi tidak keluar karena itu banyak aspek, terutama hanya untuk pompa baru yang masih rapat. Jadi pompa ini bekerja berdasarkan kerapatan ya impellernya. Jadi model ini adalah model saya sebut impeller peripheral atau yang bilang rotary. Jadi nanti di istilah-istilah di pompa air ini insya Allah saya memakai dua bahasa, dari bahasa yang teknis dan bahasa yang umum. Jadi ada suatu channel yang bilang sebenarnya itu salah penyebutan itu. Intinya bagi saya teman-teman, penyebutan apapun itu tidak penting ya, karena menurut kita benar secara teknis atau secara bahasa, tetapi dalam praktiknya itu tidak dimengerti orang lain, itu tidak ada gunanya bagi saya. Yang penting istilah itu bisa dipahami orang lain juga, itu yang penting teman-teman. Jadi nanti teman-teman misalkan cek valve, nyari di kampung susah bilang gitu ya, tusen klep itu. Jadi bahasa, pakai bahasa yang bisa dimengerti, tidak perlu menyalahkan orang lain. Itu aja intinya bagi saya. Yang pertama bagiannya adalah impeller ya. Jadi cara kerja pompa air sumur dangkal ini teman-teman menghasilkan kevakuman, menghisap ya. Jadi menghisap kevakuman, jadi bukan menghisap air. Jadi untuk start pertama tentunya menghisap udara, makanya tidak boleh ada kebocoran sedikit pun di model pompa air sumur dangkal seperti ini. Teman-teman bilang kalau pompa jet ada kebocoran, masih bisa menghisap karena itu bukan berdasarkan kevakuman, cara kerjanya berdasarkan sirkulasi air. Kalau ini murni berdasarkan kevakuman, ketika udara yang ada di pipa itu sudah terhisap semua, akhirnya air yang akan naik digantikan karena mendapat tekanan dari udara atmosfer. Itu prinsip kerjanya. Jadi yang paling penting dipahami adalah cara kerja pompa air sumur dangkal dengan pipa yang satu yang masuk ke dalam sumurnya, mau semi jet itu juga adalah berdasarkan kevakuman. Jadi yang dihisap itu udara, jadi tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Yang pertama bagiannya tentunya adalah nyawanya teman-teman. Ini adalah impeller.
ada orang bilang nyebut kipas ya, nanti bisa salah dengan kipas yang ke belakang ya, tidak masalah kita bilang kipas yang depan, kipas belakang itu kipasnya angin ya, untuk pendingin. Jadi ini adalah impeller. Impeller ini punya sudu-sudu, dan ini nanti lama-lama juga bisa aus, bisa ketebalannya ini berkurang, dan di sebelah sini juga diameternya berkurang, dan ini semakin tumpul karena ini semuanya bekerjanya berdasarkan kerapatan. Impeller ini ada di dalam dengan ditutup memakai ini cover impeller seperti ini teman-teman, cover impeller. Dan ini tidak boleh terpasang dengan salah ya teman. Jadi nok ini juga harus sesuai dengan nok yang ada di bagian dalam sini dari pompa air. Jadi nanti nok ini harus ketemu dengan nok yang ada di dalam. Insya Allah ini tidak bisa tertukar karena jarak-jarak lubang bautnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan tertukar. Dan bagian penting lainnya adalah seal. Jadi ada di balik sini sealnya nih, ada plat penahannya, pengunci memakai snap ring. Fungsi dari mechanical seal atau seal itu teman-teman untuk pompa air sumur dangkal ini sangat-sangat penting. Karena apa? Ya karena ini ada di bagian hisap. Ketika pompa itu bekerja, ketika menyala, seal ini ada di bagian hisap. Tetapi ketika mati atau ditutup kerannya dengan tekanan, ini ada di bagian bertekanan tinggi. Saat bekerja normal, ini ada di bagian hisap. Jadi ketika seal ini bocor sedikit pun tidak akan mengeluarkan air pompa ini. Dan yang penting adalah ini teman-teman, ini adalah nok ya. Nok ini pembagi antara bagian hisap dan bagian keluaran atau output. Disinilah kuncinya pompa itu bisa menghasilkan aliran air, mengeluarkan air, menghisap air. Ketika nok ini tidak ada, katakan kita buang teman-teman, maka yang terjadi air itu hanya akan berputar di sini saja. Jadi ini kunci juga ketebalan nok ini dan juga kerapatannya dengan impeller. Itu nanti ada sudah videonya yang saya modifikasi bagaimana mengembalikan performa dari pompa air model ini. Jadi prinsip kerjanya pompa ini dari kerapatan semua, harus rapat-rapat semua antara ini, dengan rumahnya ini, dan juga dengan tutup impellernya ini. Semuanya harus rapat. Bagian yang kedua adalah ini teman-teman, bagian hisap. Model ini pastinya karena juga ini pompa otomatis dilengkapi dengan cek valve. Ada yang bilang ini klep tabok karet, sama aja, ada bilang one way valve, seperti itu juga teman-teman. Tapi jangan teman-teman bilang one way valve kalau beli di kampung gitu. Jadi menyesuaikan saja istilah-istilah itu, nggak akan ketemu nanti kita bilang one way valve itu teman-teman. Jadi ini one way karena memang kerjanya satu arah, hanya bisa ke sana, bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Di sini posisinya, dan ini yang disebut flange ya teman-teman. Flange kalau bahasa Indonesia kita biasa menyebut plendes. Jadi di pompa air atau kebanyakan istilah teknik itu di Indonesia kebanyakan mengadopsi atau mengambil istilah dari Belanda, karena memang kita lama dijajah Belanda. Itu aja faktanya teman-teman, kita banyak memakai istilah Belanda. Ini plendes, suatu bagian penghubung dari biasanya lingkaran atau pipa ke bagian yang bukan drat, itu namanya flange atau plendes. Jadi ini klep taboknya itu harus pas di sini teman-teman, ada notnya kecil ini masuk ke dalam lubang ini. Di sini sering menjadi masalah ya karena ini lama-lama bisa keras, tidak elastis lagi, akhirnya terjadi kebocoran. Makanya saya buatkan ini, biasanya ini trik memakai modal 500 perak dapat ongkos 100.000 ini teman-teman ya. Dari sini ini paling sering problem untuk pompa air seperti ini, karena memang mengandalkan ini aja, kerapatan dari packing. Jadi fungsi packing ini untuk menambah ketebalan dan elastisitas. Jadi ini harus dibuat pas ya, ini tetap supaya gerakannya tidak terhalang packing ini.
Dan kebocoran yang sering, jadi pompa seperti ini tidak menghisapnya itu dari 3 bagian. Yang pertama yaitu seal yang bocor, kemudian flange ini bocor, dan ketiga bagian ini bocor. Jadi ketika memasang shock drat luar ya teman-teman ke sini, usahakan setelah di seal ditambah lem. Apalagi kalau pompanya ini biasanya model seperti ini, kalau di tempat saya digantung ya di dalam sumur. Nah, itu kan bagian hisapnya mendapat beban bergerak-gerak ketika proses pemasangan atau setelah pengoperasian, ini akhirnya menjadi longgar. Paling sering ini problem ini akhirnya bocor, kendor, udara masuk, pompanya tidak menghisap. Di sini pentingnya setelah diberi seal tip nanti ditambah lem. Ada pertanyaan, apakah nanti susah dibuka? Tidak teman-teman, tetap mudah dibuka. Jadi lem tadi tidak bersenyawa dengan seal tip, itu saja. Ada lagi salah satu penyebab tidak menghisap tetapi jarang ya, ketika ini tidak rapat, tetapi khusus hanya di bagian sini aja, di dekat bagian hisap. Jadi kalau di sininya masih rapat semua, hanya di sebelah sini itu jarang ya, karena mungkin masangnya miring. Nah, itu bisa jadi tidak menghisap. Tetapi yang penyebab paling sering pompa air ini tidak menghisap hanyalah dari seal, dari flanges, dan dari jerat yang masuk ke sini. Tentu saja bagian hisap lainnya adalah pipa yang masuk ke dalam sumur, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Kebocoran udara ya teman, bukan air lagi, udara. Jadi sangat halus. Di dalam ini tutup impeller ini ada o-ring ya teman-teman. Ini biasanya tetap kita tambah seal tip sedikit kalau habis membongkar. Dan bagian lainnya ini adalah lubang pancingan. Jadi lubang ini hanya berhubungan dengan bagian keluaran, tidak berhubungan dengan bagian hisap. Beda dengan Shimizu 125, itu di sini ada lubang kecil, tutupnya kecil. Itu sebenarnya bukan lubang pancingan, itu lubang venting. Jadi hati-hati teman-teman, untuk model seperti itu harus rapat beneran, karena itu ada di bagian hisap. Sebenarnya itu bukan untuk memancing, mancingnya ya lewat outputnya itu ada kasih T. Kemudian ini hanya untuk membuang anginnya, karena konstruksinya kan seperti ini, masuk naik lagi, nah itu ada udara terjebak di sini, ada huruf U seperti ini. Akhirnya di bagian hisap ini diberi lubang kecil, ukurannya sekitar 3/8 kalau tidak salah, itu untuk membuang angin. Setelah itu harus dikencangkan benar-benar dan harus rapat. Kenapa ada flange seperti ini? Karena ini yang disebut pompa self priming teman-teman. Jadi pompa yang cukup memancing airnya di ruangan pompa ini tanpa harus mengisi penuh bagian pipanya. Pastinya ketika kita memancing akan berhenti di sini karena ada ini teman-teman, check valve atau klep tabo ini. Tentunya kalau pipanya pertama kali kita masang masih kosong di bagian bawah, tentunya lama ya prosesnya, tapi itu akan mengalir teman-teman dengan mengandalkan air yang ada di pancingan atau di ruang pompa ini saja, tidak perlu sampai mengisi sampai ke bawah. Sedangkan pompa yang non self priming seperti 125 di sini tidak ada check valve, jadi langsung ada tulisan klep di bawah, makanya harus diisi penuh sampai atas, sampai ruang mesin penuh dengan cara membuka tutup ventingnya tadi. Ini adalah bagian dari pompanya teman-teman. Kemudian kita pindah ke bagian penggeraknya. Jadi bagian pompa ini saya tambah lagi, karena ini pompa otomatis teman-teman, ada namanya pressure tank, tabung udara. Meskipun ini tabung udara botak ya orang bilang, karena tidak ada membrannya. Jadi untuk maintenance-nya ya setelah beberapa waktu harus dibuka, dituang airnya supaya apa ya, supaya interval hidup matinya otomatis tidak pendek, tidak cetak-cetek. Itu sudah ada videonya khusus masalah cetak-cetek. Kita pindah ke bagian motornya. Jadi ini penggerak, kalau tadi itu pompa, sekarang penggerak. Di bagian pompa ini teman-teman ada motor, tentunya mekanisme motor dinamo, dan ada kipas ya. Kipasnya itu harus terpasang ya teman-teman. Ini yang sering dilupakan, bukan kipasnya yang sering dilupakan, tapi tutupnya
tutupnya tidak dipasang. Kalau tutup itu tidak dipasang, aliran udara dari kipas itu akan keluar ya secara horizontal, teman. Ini tujuannya untuk mengarahkan aliran yang ada horizontal tadi akhirnya ke arah ke depan sini, teman-teman, mendinginkan dari motor itu. Jadi ini penting sekali untuk dipasang, bukan sekedar kipasnya saja yang dipasang, tetapi juga tutupnya. Bagian penting dari dinamo pastinya, karena ini motor induksi, adalah kapasitor ya, teman-teman. Jadi kapasitor ini banyak yang mungkin salah pengertian ya, sedikit saya luruskan, karena banyak yang mengganti dengan ukuran yang lebih besar, dan itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya, teman-teman, karena bisa merusak dari gulungan atau dinamo dari pompa air ini. Kenapa banyak orang yang membesarkan ini? Karena asumsinya ini hanya digunakan untuk start ya. Jadi saya jelaskan kembali, teman-teman, itu ada di video saya tentang motor induksi. Jadi pada motor induksi, run induction motor, ini namanya run induction motor, motor induksi dengan memakai kapasitor running. Ini kapasitor running, bukan kapasitor start. Jadi fungsi dari kapasitor ini yang pertama membuat gerakan mula, gerakan start untuk berputar. Yang kedua memberi arah gerak. Jadi kalau tanpa kapasitor, teman-teman, pompa ini masih bisa berputar. Setelah dicolok kan biasanya ngeng, tapi tidak munyer. Kita colek dengan arah manapun, dia akan bisa berputar ke kanan. Kalau start awal kita putar ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau start awal kita putar ke kiri, dia akan ke kiri. Ini fungsi dari kapasitor ini. Yang kedua adalah menentukan arah. Jadi arahnya pasti benar kalau memakai kapasitor ini. Kalau pompa ini, kalau dari arah depan, pergerakannya adalah ke kiri, impeller ini ke kiri, teman-teman. Kalau dari arah belakang pastinya sebaliknya ya, jadi ke kanan, mutarnya yang normal itu ke kanan. Fungsi ketiga dari kapasitor running ini adalah memperbaiki efisiensi atau cost P istilahnya. Jadi pasti nanti ada bedanya, teman-teman. Kita putar tangan, dicolok bisa nyala, tapi tanpa kapasitor nanti akan ampernya juga beda. Apalagi kita merubah ukuran dari kapasitor ini, pastinya juga nanti membuat motor ini tidak optimal, terlalu panas karena ampernya tinggi, atau terlalu rendah, jadi juga berat. Jadi teman-teman, ini harus pas ya, ada toleransinya di situ disebutkan. Jadi kalau untuk ukuran Shimizu yang 125 watt ini rata-rata memakai ukuran 8 mikrofarad. Jadi ini satuannya mikrofarad untuk kapasitor. Untuk tegangannya cari yang sebesar-besarnya. Ini disebut kapasitor running. Selalu nyambung ya, tidak hanya start ya. Jadi ketika pompa itu berputar, motor berputar, tetap nyambung. Itu yang mungkin tidak dipahami, dianggap hanya sebagai start. Nah, dimana mutusnya, kabelnya aja tetap nyambung. Kecuali itu kan start kapasitor ada relay pemutus, itu cari yang sebesar-besarnya kalau start kapasitor. Kalau running kapasitor karena selalu nempel ya, jadi mempengaruhi terus karena selalu menempel. Itu yang tidak dipahami. Jadi saya ulang lagi, yang pertama fungsi dari kapasitor running ini, running kapasitor ini adalah memberikan start atau gerak mula pada motor untuk berputar. Yang kedua menentukan arah putaran. Yang ketiga memperbaiki power factor atau untuk efisiensi. Jadi harus pas ukurannya. Di bagian motor ini sudah cukup, teman-teman. Itu nanti ada di motor induksi pembahasannya. Masih dilengkapi karena ini pompa air otomatis. Ini teman-teman, namanya pressure switch. Ini bukan punya Shimizu ya, ini bekas merek apa itu ya. Fungsinya seperti itu, teman-teman. Jadi memutus aliran listrik ke motor ini berdasarkan perubahan tekanan air. Jadi ini berhubungan, pipa ini berhubungan dengan bagian keluaran. Dan sistem ini, teman-teman, pressure switch itu tidak boleh atau tidak bisa dipisahkan dengan namanya pressure tank. Itu yang sering kurang dipahami. Jadi memasang pompa otomatis tetapi tanpa pressure tank.
Yang ada pressure tanknya aja masih cetak-cetek, apalagi tidak ada, teman-teman. Bahkan nanti saya tunjukkan suatu video tanpa pressure tank dengan memakai pressure switch saja, pompanya hidup mati sendiri seterusnya, bahkan tidak ada kebocoran apapun. Itu ada sebabnya, teman-teman. Jadi ini fungsinya, dikira ada kebocoran itu, teman-teman, padahal itu tidak ada sama sekali. Tapi kenapa pompa itu bisa hidup mati terus, keluaran tidak ada bocor, bagian hisap tidak ada yang bocor, pompanya bisa hidup mati terus. Nanti saya jelaskan di video lain. Jadi ketika kita memakai pressure tank kecil ini pastinya akan lebih sensitif ya. Jadi cetak-cetak itu normal ya, teman-teman, karena memang ini tabungnya kecil. Tapi selama ini diperuntukkan untuk pompa yang menghisap dari sumur, menghisap sekitar 7 meter terus dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi lagi, intervalnya insya Allah tetap normal, tidak cetak-cetek. Cetak-cetek itu dalam arti yang pendek sekali ya, kurang dari 1 detik itu namanya cetak-cetek. Kalau 3 detik, 2 detik atau 4 detik hidup mati itu normal karena tabungnya kecil. Dan ini pastinya lama-lama akan terisi air. Nah, ketika terisi air, udara tidak ada, ya tentunya akan interval semakin pendek. Kenapa perlu tabung udara? Itu mungkin pertanyaan teman-teman. Jadi air ini, teman-teman, sebenarnya itu kan bisa kita sama dengan zat padat saja. Ada yang bertanya, Pak, ini kan sudah ada diferensial yang namanya antara on dan off, itu diferensial. Kalau ini kan 1,1 onnya, matinya 1,8. Ada diferensial 0,7. Itu kan sudah cukup, Pak, untuk tidak membuat cetak-cetek. Iya, kalau secara mekanis kita lihat di sini itu hanya per ya, teman. Kita tusuk cetek gini aja, hanya berdasarkan ini intervalnya. Air itu sama dengan zat padat ya, teman. Kita ya seperti kita tusuk paku aja di sini. Ketika terjadi perubahan volume sedikit pun ya, akan terjadi perubahan tekanan. Air menetes 1 tetes ya, tekanan langsung turun 1 kilogram gitu aja gampangnya. Jadi tidak ada elastisitas, tidak ada pir, tidak ada skok gampangnya. Kalau di motor, teman-teman, langsung aja tek. Ya tujuannya apa? Dikasih udara. Udara itu zat yang kompresibel, bisa dikompres ya. Bisa dikompres itu bisa ditekan, tapi perubahan tekanannya, perubahan volume, kita tekan kan merubah volume, tapi tekanannya tidak langsung drastis berubah. Itu udara, bisa dikompres. Nah, air itu bukan yang kompresibel, tidak bisa dikompres. Jika teman-teman mengisi suatu wadah ya, 1 liter, diisi air 1 liter, tidak akan bisa menambah lagi air itu meskipun dengan tekanan berapapun, karena ya sudah berhenti, seperti zat padat aja. Tapi kita ketika mengisi tabung udara seperti ini, kita bisa isi 1 liter, 2 liter atau apa ya, sampai kekuatannya ini mampu ya, bisa meletus gitu, diisi aja tetap mampu. Hanya tekanannya berubah, tapi perubahan tekanannya itu gradual, tidak langsung spontan seperti air. Jadi masih bisa dimasukkan, meskipun ini kapasitasnya tabung udara ini katakan 1 liter, bisa diisi 3 liter, tapi tekanannya berubah. Kalau diisi air ya cukup 1 liter itu aja. Begitu ditambah itu sudah berhenti. Ya inilah seperti ini. Kalau sudah tidak ada udaranya, ini akan ya kita air netes tek. Nah, pompa ini kan menghasilkan tekanan ya, tenaganya ada. Jika tekanannya ditutup, kalian tutup, tek, dia munggah naik, memutuskan ini. Ketika 1 tetes saja keluar, ya tekanan langsung berubah, teman-teman, langsung hidup. Itu fungsinya dari pressure tank. Jadi ini satu kesatuan ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang komplain pompa ini cetak-cetak, ya memang secara teknis kita harus membesarkan ini atau memakai yang ada membrannya, minimal yang ada membrannya. Karena ini adalah tipe 135E. Itu artinya ekonomis ya kalau menurut saya. Ini harganya terjangkau daripada yang 130, lebih murah ini. Tetapi jangan lupa, teman-teman, karakternya beda. Jadi kenapa ini banyak dipilih? Karena pompa air 135E ini lebih menitik beratkan pada debit. Jadi debit pompa air 135E ini lebih besar daripada 130. Itu nanti ada di performa, video saya nanti saya bahas tentang performa.
Jawa kalau tekanan memang sama, tapi nanti lama-lama tekanan itu kan bisa terjadi dari keausan berubah, tapi dia akan tetap di debitnya. Debitnya pompa ini lebih besar daripada yang 130 dari konstruksi rumah impeller. Itu saja teman-teman pembahasan untuk pompa air sumur dangkal model periperal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.